Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusrina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dari SMA Negeri 1 Samaturu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika beliau mengalami kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Wah. Ya, pertama-tama Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di mana di sini Pak saya harus mewawancarai Bapak terkait dengan kasus yang mana ada 2 kasus di sini Pak, yaitu dilema etika dengan rujukan moral. Ya. Iya. Mungkin bisa dimulai Pak ya? Begini Pak, ya, selama ini kan pastinya ada kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah ini Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mana mungkin kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini bisa salah satunya apakah dia masuk dilema etika atau rujukan moral? Oh iya, jadi gini. Soalnya dalam sekolah itu ketika terjadi penerapan disiplin itu berbeda dengan realita yang ada. Misalnya begini. Terkadang ada anak kita itu yang malas. Namun setelah diidentifikasi, ternyata anak malas itu karena faktor ekonomi. Dia sebagai misalnya kemampuan keluarga lah, apalah. Nah ini dilema kita. Di satu sisi anak ini sebagai kemampuan keluarga untuk menghidupi keluarga, di satu sisi dia harus sekolah. Nah itu contoh mungkin ya dilema di sebagai penentu kebijakan di sekolah. Ya, Pak. Mungkin kita berpikir dia benar, Ya. salah juga. Iya betul. Di satu sisi dilema ya. Di satu sisi penerapan disiplin, di satu sisi ada problem sosial yang di dalam itu. Ya. Kemudian ini Pak, dari apa tadi yang Bapak bahasakan itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, atau mungkin sama-sama mempunyai nilai kebajikan? Iya, ya, yang namanya mengambil keputusan itu kan memang harus perlu dipertimbangkan secara matang. Nah biasanya pertama kan kita harus tahu masalahnya dulu apa. Ya, setelah kita tahu masalahnya kita analisis. Dalam menganalisis minimal adalah kita rembukan dengan beberapa teman yang mungkin kompeten dalam hal itu. Ya, setelah itu baru kita putuskan mana yang terbaik. Berarti mungkin itu bisa saya kategorikan dia masuk di langkah-langkah atau prosedurnya Pak ya? Intinya masalah itu diselesaikan dengan tidak ada yang dirugikan atau misalnya dirugikan minimis kerugian itu ketika ada putusan seperti itu. Ya baik Pak. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Misalnya kasusnya ini dilema etika. Hal yang efektif. Misalnya begini, itu intinya komunikasi sebenarnya. Ya, kalau komunikasinya baik, otomatis apa yang kita hasilkan, misalnya keputusan itu walaupun itu berat, tapi karena dikomunikasikan dengan baik, didiskusikan, insya Allah keputusan-keputusan itu pasti berkualitas. Ya, itu efektif. Jadi efektivitas itu adalah komunikasi. Ya. Intinya komunikasi Pak ya? Komunikasi, kolaborasi. Ya, seperti itu. Berarti ini Pak, kalau misalnya terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu, berarti dalam penyelesaiannya nanti pada saat akan diambil keputusan, apakah Bapak menjadwalkan atau seperti apa? Terkondisional. Kalau misalnya tergantung tergantung masalah itu, apakah masalah itu memang sifatnya berat atau complicated atau misalnya masalah itu ya boleh dikata biasa saja. Kalau masalah biasa saja kan tidak perlu, itu kan bisa langsung diputuskan ya. Tapi kalau misalnya masalah itu konflik ya artinya complicated ya, mungkin perlu dijadwalkan dengan cara dikomunikasikan dengan teman-teman yang memang yang kita anggap bisa memberi solusi. Ya, seperti itu mungkin.
Berarti nih Pak, misalnya kan kita tadi dijadwalkan ya. Tadi Iya, kan sebelum tergantung kita kondisinya ya ya. sebelum kita lakukan ini Pak, pastinya kan mungkin Bapak membicarakan kepada salah satu rekan kira-kira siapa yang sering Bapak ajak sharing pertama kali sebelum mungkin untuk mencari Iya, kira-kira ah, apa yang solusinya. iya solusinya itu pertama minimal sampaikan dulu beberapa orang bagaimana kondisi seperti ini baru kita apa kalau memang perlu kita bahas rembuk secara bersama seperti itu. Iya. Yang terakhir nih Pak, dari apa tadi yang dibahas ini kira-kira kesimpulan yang apa namanya Bapak bisa sampaikan terkait dengan tadi beberapa pertanyaan yang saya berikan. Kesimpulan dari pertanyaan ya ini kan dari fokus pada persoalan dilema etika ya. Iya. Ya, memang kalau kita bicara etika ya eh, apa ya sesuatu yang memang ribet ya yang persoalan etika karena etika ini boleh dikata di atas standar dari soal norma. Eh, Intinya ketika misalnya ada eh, putusan-putusan yang kita mau ambil yang dilema dalam hal yang etik, itu yang pertama komunikasikan dengan baik, dengan yang kedua diskusi ya dalam diskusi dengan rekan sehingga apa yang kita putuskan itu hasilnya baik kan kenapa kalau banyak orang yang berpikir memberi saran ya artinya pilihan-pilihan putusan itu kan semakin banyak. Betul. Dengan banyaknya pilihan-pilihan putusan kita bisa memilah dengan mempertimbangkan plus minusnya keputusan ini plus minusnya begini keputusan B keputusan seperti ini saya rasa itu akan berjalan dengan efektif ya itu yang pertama. Yang kedua tadi yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah keterbukaan ya artinya keterbukaan ini dengan terbuka kita akan terhindar dari konflik of interest ya artinya konflik dari kepentingan karena misalnya yang buat keputusan pasti ada kepentingan di situ apakah yang ini dirugikan yang diuntungkan makanya itu ketika ada keterbukaan kita akan terhindar dari hal yang seperti itu. Yang terakhir kolaborasi ya tetap, ya tetap kolaborasi intinya kolaborasi itu penting ya. Di samping apa yang kita hasilkan baik kemudian yang kedua kan ada harmonitas sinergitas di situ iya ada rasa percaya dengan teman-teman ketika kolaborasi itu ada artinya ada kebersamaan di situ di dalam. Betul sekali tuh Pak. Jadi terima kasih nih Pak sudah membantu saya menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika dengan rujukan moral. Iya. Yang mana memang sih ini sebuah kasus yang memang dramatis. Saya saja Pak kalau di dalam kelas itu terkadang menemukan peserta didik yang mungkin menurut dia benar, menurut kita salah. Iya betul. Ya. Jadi ya. Iya. Permasalahan-permasalahan itulah yang sepertinya harus memang kita carikan jalan keluar. Maka intinya itu komunikasi sebenarnya. Iya. Jadi terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas sama-sama. masukannya dengan jawabannya tadi. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak karena Bapak sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai terkait ini Pak dengan ada yang namanya dilema etika dengan ada namanya juga kehidupan moral. Ya, saya ini Pak memilih mewawancarai Bapak di SMA karena terkait tadi yang saya sampaikan bahwa permasalahan atau kasus-kasus yang kita sering hadapi di SMA itu lebih rumit dibandingkan mungkin kasus-kasus yang kita dapatkan di tingkat SD. Baik Pak, selama ini kan mungkin ada terjadi permasalahan di sekolah Bapak ini, sama juga dengan di sekolah saya kemarin. Bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini yang mana yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, saya kira kalau permasalahan dilema di setiap sekolah itu pasti ada.
satu contohnya kalau kami di sini khususnya di SMA satu orang itu, terutama yang masalah yang pernah saya berat juga ini, itu masalah guru kebijakan. Kebijakan itu kan kemarin gimana, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan ke dinas. Sehingga kemarin setelah penetapan ternyata berbeda. Artinya jumlah guru yang PJK yang masuk itu sudah sesuai. Akhirnya negara yang ada di sekolah ini bertambah. Seharusnya kan sudah malah nggak begitu sebenarnya. Ini karena ada masuk yang baru, ini membuat ini pemikiran ya, harus memang ya, bagaimana caranya kita harus juga memberi peluang untuk kemarin seperti itu. Seperti itu Pak ya. Berarti ini menjadi suatu permasalahan Pak ya, betul sekali. Sehingga nih Pak, berarti nanti dalam Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak kan, terutama untuk kasus yang tadi sudah Bapak sampaikan, ini kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan di sini Pak. Benarnya di mana? Benarnya karena guru P3K ini ditempatkan di sekolah Bapak. Ya, berarti itu sudah merupakan kebijakan Bapak tadi menerima mereka. Sementara di satu sisi sepertinya P3K di sini tidak sesuai dengan permintaan jurusan Pak ya. Ya, sesuai dengan sekolah ini. Kira-kira Bapak bagaimana dalam pengambilan keputusannya nanti? Ya, artinya kan mereka punya SK, cuma tidak mau kami harus menerima, walaupun konsekuensinya ya mereka harus menerima kalau misalnya jumlah jam mengajarnya di sekolah ini tidak memenuhi. Jadi itu salah satu langkah-langkahnya tadi Pak ya yang bisa dilakukan. Memberikan mereka jam. Ya, tetap kita memberikan jam, tetapi kita juga memberi peluang kepada mereka untuk mencari jam tambahan di luar di sekolah ini. Merupakan konsekuensi juga Ya, yang lain. seperti itu. Baik Pak, ini berikutnya nih Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan setiap pada kasus-kasus seperti misalnya? Iya. Kalau ini selama ini kalau mengambil keputusan di sana bermusyawarah berdiskusi dengan semua teman-teman baik kepala sekolah maupun yang lain membahas tentang permasalahan ini sehingga mereka bisa difasilitasi. Artinya teman-teman yang mungkin sertifikasi artinya kami memberi peluang kepada mereka semacam kapasitas lah, bisa mereka membuat tugas yang mencari yang tambahan di sekolah lain seperti itu. Artinya semua permasalahan itu selalu bersosial. Terima kasih Pak ini untuk yang tadi. Kemudian ini Pak, apakah Bapak di sini memiliki jadwal tertentu misalnya bisa akan menyelesaikan suatu permasalahan? Apakah Bapak di sana langsung menyelesaikan di tempat atau menentukan dulu jadwal dalam menyelesaikan bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Ya, kalau jadwal ya tidak ada. Artinya setiap ada permasalahan yang memerlukan diskusi
kami sebagai pimpinan tidak langsung memutuskan sendiri. Ini selalu kita berkoordinasi dengan baik itu wakil kepala sekolah, terutama guru dan teman-teman yang lain dalam mendukung saya kecuali kalau ada memang hal-hal yang sifatnya ya udah Ini Pak, adakah misalnya atau ada faktor-faktor yang selama ini yang memudah atau membantu Bapak dalam mengambil satu keputusan? kalau faktor-faktor yang memudahkan saya kira semua teman-teman kami di sini itu semua artinya di setiap mengambil keputusan itu mereka memberi masukan-masukan sehingga untuk mudah mengatasi permasalahan di contoh seperti kasus dari Yang terakhir ini Pak, dari semua hal tadi yang telah Bapak sampaikan, kira-kira Pak adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik berdasarkan pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di sekolah ini? Apalagi kan kalau saya lihat tadi kasusnya Bapak ini dia masuk di rujukan moral, ya benar lawan salah, seperti itu. Dan bisa juga dia masuk di dilema etika. ya kalau pengalaman kami selama menjadi pemimpin sekolah ini saya kira untuk setiap ingin mengambil keputusan itu harus dimusyawarahkan atau diskusikan dengan semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, seluruh staf selama ini untuk yang urgen artinya keputusan langsung dari pimpinan itu ternyata belum artinya selalu kita diskusi karena saya kira sebagai pimpinan itu kita harus menerima masukan-masukan ya artinya tidak bisa juga kita memberi keputusan yang sepihak Mungkin itu Pak pertanyaan yang akan saya berikan. Sekali lagi Pak terima kasih atas waktunya. Saya lebih milih ke sini Pak karena sebetulnya kan ada banyak beberapa sekolah di Pak di satu SMA-nya. Saya lebih konsen ke setingkatnya saya yang bisa saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara. Terkait di sini Pak ada dua pembahasan di sini yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Yang mana kalau ilmu yang saya dapatkan kemarin ini dilema etika itu kasus benar lawan benar. Ya. Kalau rujukan moral itu kasusnya benar lawan salah. Ya mungkin kita anggap dia benar, misalnya kalau benar lawan benar, misal menyontek, ya mungkin sih satu sisi anak-anak ini menyontek supaya nilainya bagus, tapi kan itu perbuatan yang salah, itu kan salah satu contoh Pak ya. Iya Pak, baik saya mulai dari pertanyaan pertama ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Ini memang menjadi dilema di sekolah tentang etika moral tadi yang benar, karena sebenarnya di situ yang perlu dibayangkan itu membedakan tadi itu kalau di sekolah itu kompetensi dulu perlu dikembangkan ya. Sekarang saya banyak orang cuek dengan itu. Sementara itu adalah tuntutan zaman yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya sebenarnya itu harus kita dari awal dulu harus meningkatkan fungsinya untuk mengidentifikasi tadi itu. Karena kadang-kadang juga pemahaman
pemahamannya di antara kita itu beda. Sehingga orang bingung mana sebenarnya benar mana yang salah. Tapi kalau saya hanya itu kita harus cari semua bukannya. Nah, makanya kita jangan diam sekarang untuk ikut perkembangan, harus kita ikuti terus perkembangan itu, menggunakan itu. Jadi kalau hanya model analisa saja tidak mencari solusinya itu perkembangan. Menurut saya kita harus meningkatkan kompetensi pemahaman itu dalam mencari solusi. Terima kasih Pak. Baik Pak, berarti dalam kasus seperti ini kan pasti Bapak nanti akan mengambil suatu kebijakan atau keputusan Pak ya. Kira-kira Pak bagaimana Bapak dalam menjalankan keputusan sekolah ini, terutama terdapat kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan dan dua-duanya itu penting. Ya, kira-kira ini Pak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya menghadapi dua dilema seperti itu? Dua-duanya benar, Iya. dua-duanya penting. Jadi ini apa namanya, kapasitas saya sebagai kepala sekolah. Iya Pak, iya. Jadi ini memang membingungkan kalau dua-duanya benar. Jadi benarkah yang kami ambil kan mungkin soalkan ya teman-teman, itu membantu saya memikirkan mana yang terbaik di antara yang baik kedua-duanya ini. Karena di situ butuh apa namanya pemikiran yang jernih untuk mengambil keputusan, karena kapan kita salah juga, apalagi dua-duanya masuk kategori benar. Sementara mau diambil satu. Ya. Jadi mungkin satu-satunya jalan saya mungkin yang pertama itu tadi apa namanya meminta tolong pada teman untuk membantu kita bagaimana keputusan ini. Yang kedua itu biasanya saya selaku umat Islam. Berarti ini merupakan langkah-langkahnya Pak yang bisa dilakukan ya. Makanya itu yang kedua saya lakukan kalau mengalami seperti itu, saya sebagai muslim saja saya salah secara setiap kembali toh. Kalau tadi itu bukan dengan teman-teman itu mengambil keputusan yang kedua ini, itu saya lakukan dua langkah. Ya saya minta musyawarah dengan teman-teman bagaimana menurut kita ini, dari mana. Yang kedua biasa saya melakukan salah secara menentukan jangan kami salah. Betul. Karena semua apa yang kita putuskan ini kita bertanggung itu membantu saya, sehingga kami harus berhati-hati. Ya. Kemudian ini Pak, tadi kan sudah langkah-langkah nih Pak. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi misalnya ada kasus seperti ini, kasus yang lain? Ya, jadi yang paling efektif menurut saya kalau mengambil keputusan yang harus dilakukan adalah melibatkan teman-teman untuk membicarakan hal itu. Yang paling efektif saya lihat karena apa yang kita putuskan itu betul kita dipertanggungjawabkan, karena melibatkan semua teman untuk memikirkan mana yang paling benar dan mana yang benar kalau mendapatkan seperti itu. Itu yang paling efektif menurut saya. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira Pak ini Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu tidak, misalnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini? Pasti kan mungkin ada jadwal kah atau ada mungkin hari tertentu yang Bapak tentukan dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus seperti itu? Ya. Jadi kami tidak memiliki jadwal tertentu. Memang ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu setiap kali bulan 2 kali rapat dengan teman. Tetapi masalah itu kasus itu misalnya diselesaikan itu tidak memiliki jadwal, tapi langsung segera diselesaikan pada waktu itu, tidak memiliki jadwal atau program. Kalau misalnya kasus itu membutuhkan penyelesaian, jadi tanpa ada jadwal harus diselesaikan pada saat itu. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah memang jadwal penyelesaian masalah setiap 2 kali dalam sebulan rapat. Yang kedua waktu apabila ada masalah itu yang menuntut harus diselesaikan pada saat itu. Terus selesaikan tanpa melihat jadwal. Ada dua Pak ya? Ada dua ya, ada satu terjadwal, ada satu sesuai dengan masalahnya. Nah, kan ada masalah yang bisa ditunda. Misalnya rapatnya nanti tanggal 15 tapi itu tanggal 10 misalnya masalahnya diselesaikan sehingga nanti jadwal yang kita gunakan. Ini pertanyaan sangat bagus. Sebenarnya begitu saya lakukan. Betul Pak, betul. Ya, sekali ini. Karena kapan kita mengikuti jadwal, berarti itu masalahnya tertunda. Betul sekali. Saya melihat saja kategori masalahnya itu apa. Nanti disesuaikan Pak ya. Bisa ditunda atau tidak. Kalau bisa nanti kita lakukan selesaikan. Kalau tidak selesaikan lagi. Nah itu bercara selesaikan masalah.
Kemudian nih Pak, adakah kira-kira rekan-rekan kita atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ada seorang sumber. Mungkin Pak, misalnya sebelum Bapak mengambil keputusan, mungkin Bapak membicarakan dulu ke mungkin salah satu rekan yang dipercaya atau bagaimana untuk memberikan masukan di awal. Oh ya, jadi ada dua cara di situ. Kadang-kadang saya menyampaikan satu orang guru sebelum kami melakukan pertemuan. Kadang-kadang juga kami langsung saja melaksanakan apa yang mereka minta. Jadi ada ya Pak? Ada, ya, ada. Baik Pak, terima kasih. Yang terakhir ini Pak, dari semua tadi ini Pak yang saya tanyakan dan Bapak jawab ini, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil pada saat Bapak mengambil keputusan yang tadi yang saya tanyakan? Oh ya, Kesimpulannya. dari kesimpulannya ternyata itu setiap masalah mudah saja diselesaikan ketika kita sebagai betul-betul bersifat terbuka, bahwa musyawarah itu yang paling berkesan, karena di sini juga teman-teman juga sangat proaktif ketika merasa dimintai pendapatnya dan mereka juga merasa dihargai. Nah, itu yang paling berkesan menurut saya. Jadi yang paling tepat itu masalah itu paling berkesan. Ternyata itu sebelumnya saya ada keputusan secara seseorang pasti ada yang negatifnya. Tapi ketika kita musyawarakan Jalan keluar Pak ya. Teman-teman juga merasa juga performa bisa dihargai pendapat. Karena saya itu di sini saya selalu berikan kepada saya bahwa saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya siapa-siapa. Teman-teman yang saya dapat semua. Jadi intinya itu menyelesaikan persoalan. Baik Pak, terima kasih Pak sudah menanggapi ada 9 pertanyaan saya tadi. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan masukannya tadi saya bagus sekali Pak ya untuk motivasi ke depannya kalau yang berusaha ada di kasus seperti apa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan dengan 3 kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi yang namanya kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara yang telah saya lakukan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi, dan semoga kedepannya kita semua bisa menyelesaikan dan bisa mengambil yang namanya suatu keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.